Presiden Rusia Vladimir Putin kembali ke kebiasaannya yang lama dan mengadu kepada Donald Trump tentang perilaku Ukraina. Hari ini, Vladimir Putin dan Donald Trump melakukan percakapan telepon selama 1,5 jam. Hal ini disampaikan oleh asisten Putin, Yuri Ushakov. Dan hal pertama yang dia soroti adalah bahwa Trump dan Putin membahas perilaku rezim Kiev sehubungan dengan kebakaran dan bencana di Tuapse. Dan hari ini di Perm serta di Orsk, wilayah Orenburg. Jadi Putin sekali lagi ketika dia menyadari situasinya mulai gawat, langsung menelpon Trump dan mengeluh tentang Ukraina agar Trump menekan Zelensky. Ngomong-ngomong, Ushakov juga mengonfirmasi bahwa percakapan telepon itu terjadi atas inisiatif Vladimir Putin. Jadi, Putin yang menelpon untuk mengadu ke Donald Trump. Mari di episode kali ini kita bahas dengan cepat berdasarkan informasi terbaru. Kita akan membahas apa yang dibicarakan Putin dan Trump menurut keterangan Yuri Ushakov. Dan saya ingin mencatat bahwa Trump sendiri sebelumnya mengatakan bahwa dia sedang bernegosiasi, baik dengan Zelensky maupun dengan Putin untuk benar-benar mencapai kesepakatan damai. Secara singkat, hari ini Putin mengatakan kepada Trump bahwa dia akan mencapai tujuan operasi militer khusus dengan cara apapun. Trump mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan damai akan tercapai dalam waktu dekat. Dan juga, konon katanya, Trump mengagumi bagaimana Putin, jika Anda kebetulan melewatkannya, mengumumkan gencatan senjata Paskah. Dan sekarang, Putin di tengah berita bahwa mereka akan mengadakan parade kemenangan pada 9 Mei tanpa perlengkapan militer, bahwa Putin takut, dia menyatakan bahwa dia menawarkan kepada Trump agar Trump menekan Zelensky. Dan untuk 9 Mei, mereka mengumumkan gencatan senjata lagi. Ya, supaya jangan sampai sesuatu terbang ke Rusia. Ini adalah simbol dan sinyal yang sangat jelas bahwa Putin benar-benar takut. Dan dia begitu, Anda tahu, bangga. Begitu garang, seperti di Rusia dia digambarkan sebagai beruang. Tapi beruang ini, begitu ada masalah, dia langsung lari mengadu ke Presiden Amerika. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini. Saya mohon kalian untuk memberikan like terlebih dahulu, tulis komentar apa saja di episode ini, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi hari ini tanggal 29 April, Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, melakukan pembicaraan telepon selama 1,5 jam. Tentang hal itu disampaikan oleh asisten Putin, Yuri Ushakov. Selanjutnya saya akan mengutip poin-poinnya dan kita akan membahasnya. Ushakov berkata telah berlangsung percakapan telepon berikutnya antara Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Percakapan ini berlangsung lebih dari 1,5 jam. Komunikasi antara presiden berlangsung dalam suasana bersahabat, terbuka, dan profesional. Sangat bisa dimengerti. Sudah jelas bahwa Vladimir Putin pertama-tama menyampaikan kata-kata dukungan kepada Presiden Amerika Serikat terkait upaya pembunuhan terhadapnya pada 25 April di Hotel Washington Hilton. Untungnya, baik Donald Trump sendiri, istrinya, maupun siapapun di sekitarnya tidak terluka. Pelaku berhasil dinetralisir dengan cepat oleh petugas keamanan. Pemimpin Rusia dengan tegas mengecam kejahatan ini, menekankan secara khusus bahwa segala bentuk kekerasan bermotif politik tidak dapat diterima. Itu tidak dapat diterima. Lalu bagaimana dengan Navalny? Di mana Navalny? Di mana seluruh oposisi Rusia? Kemana mereka tiba-tiba menghilang? Apakah Putin yang akan berbicara tentang tak dapat diterimanya kekerasan bermotif politik? Ya sudahlah. Selanjutnya, Ushakov berbicara. Ngomong-ngomong, disebutkan bahwa insiden berbahaya itu terjadi tepat sehari sebelum ulang tahun Ibu Negara pada 26 April. Ucapan selamat disampaikan kepada Melania Trump serta diakui kontribusinya dalam upaya menyatukan kembali anak-anak Rusia dan Ukraina dengan keluarga mereka. Omong kosong apa ini? Itu yang dia katakan. Dia mengomentari bahwa Melania dan Trump membantu agar anak-anak Ukraina yang diculik oleh Rusia dari wilayah pendudukan dikembalikan ke Ukraina. Penyatuan anak-anak Rusia dan Ukraina yang mana? Selanjutnya, saya kutip. Dari isu-isu dalam agenda internasional, perhatian utama para presiden diberikan pada situasi seputar Iran di Teluk Persia. Vladimir Putin menganggap keputusan Donald Trump untuk memperpanjang rezim gencatan senjata terhadap Iran adalah keputusan yang tepat. Hal ini seharusnya memberi kesempatan bagi negosiasi dan secara keseluruhan membantu menstabilkan situasi. Pada saat yang sama, Presiden Rusia menyoroti konsekuensi yang tak terhindarkan dan sangat merugikan. Tidak hanya bagi Iran dan tetangganya, tetapi juga bagi seluruh komunitas internasional jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan aksi militer. Dan tentu saja, opsi operasi darat di wilayah Iran terlihat sama sekali tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Rusia bertekad untuk memberikan dukungan penuh.
Upaya diplomatik untuk mencari solusi damai atas krisis ini telah dilakukan, dan sejumlah pertimbangan telah diajukan untuk menyelesaikan perbedaan terkait program nuklir Iran. Sudah jelas bahwa ini adalah usulan dari Putin, dan dia sudah beberapa kali mencoba memaksakan kepada Trump, seolah-olah biarkan saja Iran menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada kami. Kami akan menyimpannya, uranium itu akan ada pada kami, dan seolah-olah Iran tidak akan memilikinya. Jadi inilah solusinya. Trump sepertinya sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk melakukan itu. Tapi saya tidak akan terkejut jika Putin kembali mengusulkan hal itu. Selanjutnya kutipan. Untuk tujuan ini, kontak aktif akan terus dilakukan dengan perwakilan Iran, para pemimpin negara-negara Teluk Persia, serta dengan Israel dan tentu saja tim negosiator Amerika. Di sini saya ingin mencatat bahwa sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berada di Moskow, di Petersburg. Di sana ia bertemu dengan Vladimir Putin, tepatnya untuk membahas situasi di Timur Tengah. Kutipan. Donald Trump menyampaikan penilaiannya atas hasil fase konfrontasi militer yang telah berakhir, serta pandangannya tentang situasi sulit yang saat ini dihadapi Iran dan Eropa. Mengenai penyelesaian konflik Ukraina, Presiden Amerika menekankan pentingnya segera menghentikan aksi militer, serta kesiapan dari pihaknya untuk membantu mewujudkan hal tersebut dengan segala cara. Orang-orang kepercayaannya terus menjalin kontak dengan Moskow dan Kiev. Donald Trump percaya bahwa kesepakatan yang akan mengakhiri konflik di Ukraina sudah semakin dekat. Atas permintaan Donald Trump, Vladimir Putin menggambarkan situasi terkini di garis pertempuran, di mana pasukan kita mempertahankan inisiatif strategis dan menekan posisi musuh. Saya hanya membayangkan bagaimana Putin mengatakan hal yang sama kepada Trump dengan kata-kata seperti itu. Baik, saya lanjutkan kutipannya. Di sini Ushakov jelas-jelas mengacu pada pemilih Rusia, atau lebih tepatnya pemilih apa, memangnya ada pemilu di Rusia? Maksud saya warga Rusia. Nah, Ushakov pun berkata, dia bilang, juga disebutkan bahwa sejak awal tahun 2025, Rusia telah menyerahkan lebih dari 20.000 jenazah korban tewas kepada Ukraina, sedangkan mereka hanya mengembalikan sedikit lebih dari 500 kepada kami. Baik Vladimir Putin maupun Donald Trump pada dasarnya menyampaikan penilaian yang serupa terhadap perilaku rezim Kiev yang dipimpin oleh Zelensky, yang didorong dan didukung oleh orang-orang Eropa untuk memperpanjang konflik. Jadi Anda mengerti ya, Putin sekali lagi mencoba mengadu domba Amerika Serikat dan Eropa, terutama setelah kunjungan Raja Inggris ke Washington di tengah kunjungan ini. Mereka mencoba mengatakan, lihatlah, kita sebenarnya bisa mencapai kesepakatan dengan kalian, tapi orang-orang Eropa bersama Ukraina tentu saja menghalangi hal itu. Dan selanjutnya yang paling penting, kenapa saya memulai episode ini dengan mengatakan bahwa Putin mengeluh. Benar-benar seperti anak kecil yang menyedihkan berlari menangis kepada Presiden Amerika. Selanjutnya Ushakov berkata, kutipan. Pemimpin Rusia secara langsung mengatakan bahwa Kiev menggunakan metode teroris yang terang-terangan, menyerang objek-objek yang sepenuhnya sipil di wilayah Rusia. Ada apa? Lalu, sudah berapa lama Rusia menyerang objek sipil di Ukraina? Sudah lebih dari 4 tahun, brengsek. Dan orang brengsek ini, dia sekarang bicara. Oh, orang Ukraina. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Maaf, Putin sudah buang air di kopernya sendiri. Karena dia melihat apa yang terjadi di Tuapse. Dia melihat bahwa semuanya terbakar di sana dan tidak ada pertahanan udara Rusia yang bisa membantu. Dia sangat paham bahwa jangkauan serangan Ukraina terhadap kilang minyak di Rusia telah meningkat. Dia sangat tahu bahwa di satu sisi ada Ust-Luga dan Primorsk di wilayah Leningrad. 2 pelabuhan itu terbakar habis. Tangki minyak, pelabuhan, dan semuanya benar-benar terbakar. Tapi dia sangat paham bahwa sekarang Ukraina menghancurkan Tuapse. Itu juga tempat penyimpanan minyak, kilang minyak, dan pelabuhan. Sekarang Ukraina bergerak ke Perem. Di sana mereka menghancurkan kilang minyak. Dan Putin paham bahwa dia tidak berdaya untuk melawan hal itu. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Dan seperti anak kecil yang ingusan, pendek, kecil, dan botak. Lari dan mengadu, menangis. Donald Trump, ya Tuhan, kami disakiti. Orang Ukraina menyerang wilayah kami, seharusnya tidak memulai perang. Kenapa kalian yang tidak terurus memulai perang ini? Kenapa kamu lari ke Presiden Amerika untuk mengadu? Kamu kan pemimpin yang begitu kuat, kenapa kamu mengeluh? Selanjutnya, Ushakov berbicara. Presiden kami kembali menegaskan bahwa tujuan operasi militer khusus akan tercapai dalam keadaan apapun. Tentu saja, kami lebih memilih jika hal itu menjadi hasil dari proses negosiasi. Untuk itu, Zelensky harus merespons secara positif terhadap usulan-usulan yang sudah dikenal, yang telah disampaikan berulang kali, termasuk oleh pihak Amerika. Maksudnya adalah menyerahkan Donbas.
Menariknya, Donald Trump memberikan penilaian positif terhadap gencatan senjata Paskah yang baru-baru ini diumumkan oleh Rusia. Terkait hal ini, Vladimir Putin memberitahu rekan Amerikanya tentang kesiapan untuk mengumumkan gencatan senjata selama perayaan Hari Kemenangan. Ia secara aktif mendukung inisiatif ini. Perlu dicatat bahwa perayaan ini menandai kemenangan bersama kita atas nazisme dalam Perang Dunia Kedua. Oh, begitu rupanya. Oh, ternyata sekarang sudah jadi kemenangan bersama. Perhatikan bagaimana Putin menjilat Trump. Dia benar-benar menjilat seperti itu. Donald, ini kemenangan kita bersama. Kita punya sejarah bersama, semua itu. Padahal dulu mereka bilang hanya Rusia saja yang menang. Yang lain, Barat sama sekali tidak ikut. Apa hubungannya orang Amerika di situ? Nah, selain itu, jangan lupa, Putin sebenarnya takut mengadakan parade 9 Mei yang lengkap dengan peralatan militer. Makanya sekarang dia minta bantuan Trump. Dia bilang, tolonglah coba kamu tekan Zelensky, supaya mereka tidak menyerang kami, setidaknya pada 9 Mei. Kalau tidak, saya akan terlihat seperti pecundang. Nah, seperti itu. Lalu saya akan mengutipnya langsung. Saat membahas hubungan Rusia-Amerika, kedua belah pihak membicarakan tentang prospek besar proyek-proyek saling menguntungkan di bidang ekonomi dan energi. Bahkan ada sejumlah inisiatif berskala besar. Inisiatif di bidang ekonomi, seperti yang dicatat oleh para presiden, sudah secara konkret dibahas antara perwakilan kedua negara. Itu sedang dibahas oleh Dmitry Svitkov. Para presiden sepakat untuk terus menjaga kontak, baik secara pribadi maupun di tingkat para asisten dan perwakilan mereka. Para presiden berpamitan dengan hangat dan saling mendoakan yang terbaik. Dan kemudian Ushakov dimintai klarifikasi atas inisiatif siapa percakapan telepon itu terjadi. Ushakov mengatakan, kutipan, "Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah inisiatif dari pihak Rusia, dari Presiden Rusia." Ya, seperti yang saya katakan, Путину нужно было пожаловаться, поплакаться. dia paham kalau beberapa minggu lagi terjadi insiden-insiden seperti yang terjadi di Tuapse, seluruh Rusia akan terbakar. Dan betapa liciknya makhluk ini, kalau kamu sudah menyatakan perang, kalau kamu sedang berperang, lakukanlah dengan jujur. Kenapa kamu lari dan menangis? Kenapa kamu merengek kepada Presiden Amerika? Nah, begitulah. Dan aku juga tidak akan terkejut jika sekarang Donald Trump mulai memberi sinyal agar Ukraina tidak menyerang kilang minyak di Rusia. Tapi untungnya kita sekarang sudah tidak terlalu bergantung pada Amerika. Trump sendiri sudah lama sekali menghentikan semua bantuan militer. Dan senjata yang datang dari Amerika ke Ukraina melalui program Purell itu sebenarnya dibeli dengan uang Eropa. Itu murni bisnis saja. Tidak lebih dari itu. Orang Eropa memberikan uang. Orang Amerika memproduksi senjata dengan uang itu dan memberikannya ke Ukraina. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Trump hanyalah mencoba menghalangi. Saya lebih dari yakin bahwa dia sekarang akan berbicara dan mengatakan betapa baiknya Vladimir Putin. Betapa hebatnya dia. Lalu orang Ukraina, apa yang kalian lakukan? Menyerang kilang minyak, pelabuhan. Kalian menyebabkan bencana lingkungan di Tuapse. Ingat bagaimana orang Rusia liar itu meledakkan PLTA Kakhovka membanjiri wilayah besar Ukraina. Atau ingat bagaimana drone Rusia menyerang sarkofagus PLTN Chernobyl. Sebodoh apa mereka sampai menerbangkan drone ke sana? Jadi secara umum, saya rasa kalian sudah sangat memahami inti pemikiran saya. Nah, inilah yang memang sudah bisa diduga. Presiden Amerika saat ini sedang bertemu dengan kru misi luar angkasa di Gedung Putih. Dan dalam pertemuan ini tentu saja dia mengumumkan bahwa dia telah berbicara dengan Vladimir Putin. Dan berikut kutipannya. Saya pikir Vladimir Putin ingin menemukan solusi untuk Ukraina. Itu bagus. Begitu. Selanjutnya, Trump menyatakan bahwa dia berharap solusi untuk perang dapat ditemukan dalam waktu yang relatif singkat. Begitu. Seberapa cepat itu akan terjadi, sama sekali tidak jelas. Selain itu, Trump menyatakan, kutipan, "Saya mengusulkan kepada Vladimir Putin untuk melakukan gencatan senjata. Saya pikir dia bisa setuju dengan itu. Dia sudah mengumumkannya, bukan? Maksudnya untuk tanggal 9 Mei. Jadi Trump mengatakan bahwa dialah yang mengusulkan tanggal 9 Mei. Saya pikir justru Putin yang memohon kepada Trump agar Trump membujuk Zelensky untuk tidak menyerang mereka." Begitu. Lalu apalagi yang dikatakan Trump? Dia bilang, Putin sebenarnya sudah siap untuk membuat kesepakatan beberapa waktu yang lalu. Saya pikir ada beberapa orang yang menghalanginya untuk melakukan itu. Ini petunjuk untuk kalian. Orang Eropa itu jahat. Saya tidak akan terkejut jika sekarang Trump mengatakan bahwa orang Eropa yang menghalangi. Itu Zelensky yang bersekongkol dengan orang Eropa di sana dan tidak mau menyetujuinya. Nah, dan sekarang, ya begitulah. Itu memang sudah bisa diduga.
Trump bilang Ukraina sebenarnya sudah kalah secara militer. Saya benar-benar sudah tidak punya kata-kata lagi. Saya rasa pada dasarnya kita bisa berhenti di sini dan tidak perlu lagi mengikuti apapun yang akan dikatakan Trump selanjutnya. Karena sudah jelas, mereka sudah sepakat dengan Putin dan sekarang dia akan mengumumkan bahwa Ukraina sudah kalah. Ukraina kalah. Selain itu, ingat beberapa hari yang lalu, saat Donald Trump bertemu dengan Raja Charles III dari Inggris, dia membisikkan ke telinganya, Anda tahu, Putin bilang ke saya bahwa dia siap memulai perang besar seperti itu. Dia bahkan akan memusnahkan seluruh penduduk di sana. Dia siap untuk perang yang lebih besar lagi. Trump ketakutan. Dia benar-benar takut. Nah, jadi saya tidak heran kalau dia membuat pernyataan seperti itu. Sekarang mereka akan bilang lagi kalau Zelensky tidak punya kartu dan sebagainya. Intinya, saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Teman-teman, yang paling penting adalah Ukraina sekarang sedang membangun hubungan yang benar-benar berbeda dengan Eropa, dengan negara-negara Teluk Persia. Baru-baru ini, Zelensky melakukan kunjungan ke Azerbaijan. Dan jelas sekali bahwa sedang terjadi reorientasi dalam kemitraan itu sendiri. Begini, lalu Trump. Itu saja. Saya akan katakan di akhir. Perang di Ukraina bisa berakhir lebih cepat daripada perang dengan Iran. Dia berharap bahwa semuanya akan segera selesai. Jika dia benar-benar berharap bahwa sekarang dia bisa bilang Ukraina kalah dan Zelensky akan menyerah. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Dia sudah mencoba melakukan itu beberapa kali. Di sini saya beri tanda titik-titik. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya lewat donasi apapun melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini. Atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya, bersambung.